Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, nama SPT, tentunya di channel saya. Untuk itu, sebelum saya membahas pada video saat ini, kalian support dulu dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video yang akan saya upload di kemudian hari. Dan terus kalian yang melihat video saya saat ini dan melihat video di channel nama SPT, doakan saya untuk semoga bisa berkembang channel Anam SPT di kemudian hari. Jadi seperti itu. Dan saya di sini menyapa kalian semua dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tempatnya. Semoga selalu dalam lindungan daripada Rabbul Alamin, Raja dari segala raja, alam semesta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus hiasi hidup kalian, terus hiasi hari-hari kalian dengan bacaan selawat. Kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, pada video saya saat ini, sebelum kalian mendengarkan apa yang saya katakan, yang akan saya bahas, alangkah baiknya saya mengenalkan tempat di sini. Saya di sini sedang nyantai-nyantai. Ini tadi habis dari base camp daripada channel Fusitis Official yang berada di lereng Gunung Kawi, di Gunung Katus itu. Saya di situ karena ada keperluan tadi sama mediator, salah satu mediator yaitu Ustadz Farhan, ada keperluan sedikit tadi. Dan saya saat ini jam 3, sekitar jam 3 saya berhenti dulu sejenak di sini sambil menikmati alam di sekitaran Bendungan Karangates yang dulu pernah channel Fusitis Official membuat ekspedisi penggalian informasi secara gaib. Kenapa dulu Bendungan Karangates itu ditutup? Jadi kalian bisa cek videonya di channel Fusitis Official. Kenapa itu? Di situ ada jawabannya dari si gaib. Memang kita mediumkan barang gaib yang ada di sini, makhluk-makhluk astral yang ada di sini untuk diminta informasi. Oke, saya akan membahas ini, menjawab, lebih tepatnya menjawab daripada viewers yang selalu stay di channel saya. Ada viewers yang bertanya, ada 3 pertanyaan kalau nggak salah di yang DM di Instagram saya. Mungkin saya akan paparkan saja. Yang pertama itu kemarin di video saya yang kecewa itu ada orang yang komen, tolong bahas itu masalah viralnya apa itu orang dimutilasi di Brazil, yaitu. Terus yang kedua, mungkin ini haters ya, haters yang mendm kepada IG saya, ke IG saya, kemudian bertanya, kamu aja belum baik, kenapa kamu seperti ini ya gak apalah. Kita memang kalau memilih opsi dalam hidup kita menjadi konten kreator, ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu wajar. Jadi seperti itu, ini adalah pilihan saya dan saya harus bertanggung jawab atas perkataan saya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga ini yang akan saya bahas kali ini, yaitu mengenai salah satu viewers. Maaf di sini lagi bisik ya, karena memang di dekat jalan raya yang menghubungkan Blitar dan Malang. Di sini saya di situ. Yang ketiga itu ada salah satu viewer yang bertanya, Mas, kalau seandainya masnya ini punya pacar, terus pacar masnya ini tidak mendukung masnya ini menjadi konten kreator, menjadi YouTuber lah. Jadi seperti itu masnya pilih YouTube atau pilih pacar? Jadi di situ saya akan paparkan kalau menurut saya YouTuber itu bukan suatu pekerjaan atau tempat mencari rezeki dan sebagainya, bukan seperti itu, bukan seperti hal yang saya sebutkan tadi. Tapi YouTuber, konten kreator adalah sebuah hobi. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya itu bagaimana kita mengatur waktu untuk menempatkan hobi kita, dan menempatkan itu adalah pacar kita, itu kekasih kita. Kalau menurut saya itu sama-sama pentingnya. Bahwasanya hobi itu kalau misalkan tidak merugikan orang lain dan selalu memberi kemanfaatan orang lain, ya no problem. Jadi bagi saya seperti itu. Jadi kalau mbaknya yang tanya seperti itu, milih mana antara kekasih dengan hobi masnya, itu sama-sama penting.
Jadi hobi itu adalah kesenangan. Selama kesenangan itu tidak menimbulkan kemadharatan, tidak menimbulkan yang merugikan orang lain, hal yang merugikan orang lain, ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Dan bagi kalian yang mungkin yang melihat video saya saat ini adalah pacar dari seorang content creator, misalnya content creator nggak ya YouTuber nggak? Content creator itu tidak hanya YouTuber saja. Jadi seperti TikTok, teman saya juga content creator TikTok. Jadi nggak hanya di YouTube saja. Terus bagi kalian yang perempuan yang melihat video saya saat ini, andaikan kalian itu menjadi pacar dari seorang konten kreator, selagi pacar kalian itu bisa mengesarkan sebuah kebaikan, mengesarkan apa-apa hal yang bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain, ya silahkan support saja. Itu bahwasanya Anda sudah mensupport kebaikan dari seseorang. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya disuruh memilih, itu sama-sama penting. Tergantung kitanya saja untuk mengatur antara hobi dengan pacar kita. Itu sama-sama penting. Antara hobi dengan istri kita, misalkan seperti itu. Tidak ada yang ibaratnya kalau dalam presentase itu 50% ya hobi, 50% ya perempuan, 50% ya kekasih, 50% ya pacar. Jadi seperti itu, tidak ada sekat. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai pacar tapi tidak menyukai hobi kalian, jadi seperti itu. Kayak contohnya saya akan mencontohkan diri saya sendiri. Saya hobi sekali dengan memancing, tapi pacar saya tidak hobi, tidak suka memancing. Terus bagaimana untuk menanggulangi tersebut? Bahwasanya pacaran itu kalau menurut saya, dalam agama Islam banyak sekali orang yang mengatakan ini bukan berdebat atau bukan mendebat dan ikut campur dalam hal tersebut ya. Bukan, bahwasanya banyak sekali orang yang berkata itu dalam Islam berpacaran itu tidak boleh. Kalau menurut saya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu dalam Islam itu kemaksiatan, bukan berpacaran. Dan jalan untuk menuju kemaksiatan itu kan nggak hanya berpacaran saja. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya berpacaran itu gak apa-apa. Berpacaran itu adalah menyinkronkan antara kita dengan pasangan kita, dan sehingga nanti bisa menuju ke pelaminan dan membina rumah tangga dan kemudian mempunyai keturunan dan sebagainya. Jadi awal kita untuk menuju ke pernikahan, kita harus menyinkronkan dengan pasangan kita. Gaya hidup saya seperti ini, gaya hidup kamu seperti itu. Terus bagaimana untuk bisa berlanjut? Bahwasanya ya itu tadi, kita harus menyinkronkan, mencari titik tengahnya. Kalau misalkan pacar kita salah, ya kita harus membenarkan. Pacar kita salah, ya kita harus membenarkan. Dan yang salah, ya jangan semata-mata mengedepankan egonya. Jadi seperti itu. Bahwasanya orang kalau salah itu dibenarkan ya mau. Tapi itu sebaik-baiknya manusia seperti itu. Mengakui kesalahannya. Itu sebaik-baiknya manusia seperti itu. Kalau misalkan salah, diingatkan, ya dirubah. Jadi seperti itu. Bahwasanya kan banyak sekali orang yang salah tidak mau diperingatkan. Dan alangkah udah baik nasib kamu kalau misalkan pacar kamu itu masih bisa mengingatkan dengan hal-hal yang baik. Karena itu akan berdampak baik juga pada kehidupan kamu nanti setelah kamu menikah. Jadi kalau menurut saya, kalau ingin mencari laki-laki, ya memang kalau ingin mencari laki-laki, carilah yang bisa membimbing. Carilah yang bisa membimbing. Bukan di sini saya sok ceramah atau apa, enggak, karena memang ini yang saya ketahui, yang ini saya ketahui, yang ini yang saya dapatkan. Jadi seperti itu saya sarankan kepada kalian semua. Kalau kalian itu bisa menerimanya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya silakan berbenah dengan diri kalian masing-masing, dengan cara kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, kamu aja belum baik, kenapa kamu kok mengesarkan sebuah kebaikan? Di sini saya sudah sering katakan kepada kalian semua bahwasanya saya tidak berniat untuk berceramah atau apa, enggak. Karena memang di sini kan saya juga manusia biasa, penuh juga dengan kekurangan. Maka dari itu saya bukan menggurui kalian, tapi di sini saya mengajak, ayo kita bersama-sama, mau sampai kapan seperti itu saja. Jadi hidup itu, kata teman saya dulu, yang saya duet dengan teman saya dulu.
yang mempunyai nasib yang mungkin ya namanya nasib seorang, Allah itu maha adil ya, pasti maha adil, tapi ya namanya nasibnya seorang jadi seperti itu. Pokoknya dulu ada teman saya yang saya ajak duet seperti podcast, jadi seperti itu, seperti podcasting seperti itu. Bahwasanya hidup itu tidak harus di satu titik, kamu harus seperti ini, kamu gagal itu bukan akhir semuanya, gagal itu adalah sebuah awal dari kesuksesan. Kalau menurut saya seperti itu, tanpa adanya kegagalan kamu tidak akan merasakan kesuksesan. Tanpa adanya haters kamu tidak akan merasakan adanya pendukung. Jadi seperti itu kalau menurut saya sih. Dan ini mungkin haters kalau saya kalau saya meyakini bahwasanya ini haters yang memang mendm kepada saya, kamu aja belum baik, kenapa kamu mengesahkan sebuah kebaikan? Apa itu enggak dosa? Tergantung niat kita. Saya tidak mau menggurui atau mengasih kalian itu kesimpulan seperti ini bahwasanya kalau ini dosa enggak jadi seperti itu. Saya di sini hanya mengajak dan saya kembalikan kepada kalian semua. Jadi seperti itu saja. Kalau itu yang pertanyaan kedua. Dan yang pertanyaan yang terakhir itu kemarin di video saya sekitar berapa tadi? Pokoknya intinya dari Saila Gaji apa siapa itu, saya lupa. Suruh membahas tentang viralnya itu, siapa itu orang yang dimutilasi di Brazil itu sebenarnya gimana, kronologinya di mana. Saya juga belum mempelajari dan saya juga baru tahu kalau ada hal tersebut, karena ya memang saya itu kan pernah sebagai konten kreator juga. Itu sebenarnya video itu kan sudah lama, tapi naik ke permukaan media sosial itu baru-baru ini. Jadi seperti itu ya, mungkin nanti saya akan pelajari. Kalau menurut saya itu seperti apa, nanti akan saya bahas. Dan untuk itu kalian harus terus pantau terus channel saya 6SPT. Dan jika kalian sudah subscribe, terus pantau. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video yang akan saya upload. Dan ini tadi mungkin lebih ke pertanyaan antara hobi dengan pacar kamu pilih mana? Itu kan sama. Saya kalau misalkan saya punya pacar, saya suka dengan pacar saya, tapi di sisi lain saya suka dengan hobi saya. Saya harus milih mana? Kamu harus memilih waktu. Kamu harus milih gimana cara memanajemen waktu, ya untuk pacar kamu, ya untuk hobi kamu. Jadi jangan hobi terus pacar nggak pernah diperhatikan, pacar terus hobi nggak pernah diperhatikan. Nanti kamu malah kata teman saya tuh pucat. Jadi seperti itu. Kata teman saya malah pucat nanti. Jadi kalau menurut saya, kamu pilih mana antara istri kamu, antara pacar kamu, antara kekasih kamu dengan hobi kamu. Kamu harus memilih dirimu sendiri, mengatur dirimu sendiri. Jadi seperti itu. Kamu harus memilih manajemen waktu yang pas. Ya, kamu harus manajemen waktu, itulah intinya. Jadi ya jangan saling. Kita itu senang dengan hobi, wajar kita senang dengan hobi karena memang hobi kita seperti itu. Terus kita senang dengan pacar kita karena memang pacar kita yang memberi kita masukan, memberi kita saran, memberi kita kritik, mensupport kita. Dan di situ tidak ada harus kita saling penting semua. Pacar juga penting, kekasih juga penting. Bahwasanya untuk menggapai masa depan kita harus menyinkronkan gaya hidup kita dengan gaya hidup pacar kita, kan penting juga. Dan hobi juga penting. Bahwasanya kita kalau lagi sumpek, bahwasanya kita kalau lagi dirundung permasalahan, konflik dan sebagainya, mungkin bisa menyalurkan dengan hobi kita. Kalau hobi kita memancing, kalau hobi kita YouTuber dan sebagainya, konten kreator, TikTok dan sebagainya, gak apa-apa asalkan tidak merugikan orang lain. Jadi seperti itu, tidak merugikan orang lain, tidak membuat kemudaratan dengan diri sendirinya. Jadi seperti itu. Kayak contohnya hobi minum-minuman keras, hobi narkoba, hobi yang merugikan diri sendiri, itu ya kalau menurut saya memang belum benar, bukan tidak benar ya, itu belum benar.
Kalau belum benar, bagaimana untuk bisa membenarkan bahwasanya guru yang baik adalah pengalaman yang saya jelaskan pada video saya yang kemarin. Kemarin itu kalian bisa cek video-video ada guru yang baik itu adalah pengalaman, bahwasanya saya seperti ini, ternyata dapatnya seperti ini, saya seperti ini, dapatnya seperti ini. Jadi ya itu. Kalau misalkan saya berbicara kepada kalian semua, pasti kalian ya mungkin yang senang alhamdulillah bisa menerimanya. Tapi kalau yang tidak senang, ya acuh tak acuh, kamu aja seperti ini, kamu aja seperti ini, kamu aja seperti ini. Ya itu wajar. Kalau saya berbicara kepada kalian, pasti kalian juga gini kamu itu tidak, bahwasanya banyak orang yang hidup itu tidak semudah dengan cocotmu, kan gitu. Banyak orang yang seperti itu. Ya memang seperti itu. Yang bisa merubah manusia itu ya dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan pengalaman. Bahwasanya saya pernah melakukan seperti ini, dapatnya seperti ini. Saya pernah melakukan seperti ini, dapatnya seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi yang merubah seorang itu bukan motivator, tapi dirinya sendiri. Dengan apa? Guru yang paling baik adalah pengalaman. Dengan apa? Dengan pengalaman kamu. Bahwasanya banyak ibaratnya seperti saya akan menyontohkan diri saya sendiri. Saya tidak itu mengkritik dari pihak ini enggak ya. Saya dulu seperti yang ceritakan kemarin lah. Saya dulu itu ya pemabuk, terus minum minuman keras dan sebagainya. Memang benar pada saat saya ada permasalahan entah sama pacar saya, entah sama sahabat saya, entah sama teman saya, pasti yang saya memilih opsi pasti mabuk. Dan terus menerus itu kan namanya mabuk, itu kan kalau misalkan kita tubuh kita dimasukin zat seperti itu, seperti nikotin dan minuman keras, alkohol, itu kan kalau nggak minum, kalau nggak ngerokok, pasti kan gimana itu rasanya badannya. Jadi seperti itu. Dan kemudian saya setiap saya konflik pasti memilih hal tersebut. Setiap saya ada permasalahan entah sama siapapun, sama orang tua, sama pacar, sama teman dan sebagainya, saya milih opsi tersebut. Dan memang benar konflik itu hilang. Karena apa? Karena akal kita tidak ada. Karena kita jadi seperti itulah. Tapi esok hari pasti itu, kalau kalian pemabuk ya yang melihat video saya saat ini, pasti ya habis itu keinget lagi, mabuk lagi. Terus keinget lagi, mabuk lagi. Jadi seperti itu saja. Terus mau sampai kapan seperti itu? Bahwasanya yang dibilang teman saya itu benar. Hidup itu jangan berada pada satu titik. Jadi kita harus bisa belajar dari pengalaman, dari segi pengalaman itu seperti apa. Dan saya contohkan dengan diri saya sendiri. Tadi saya sempat katakan kepada kalian semua. Singkat cerita, bahwasanya setelah saya ada konflik, saya memilih opsi mabuk. Setiap ada permasalahan, saya memilih opsi mabuk. Dan selama itu kalau nggak salah 4 bulan berlalu, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengasih teguran ya. Jadi seperti itu, mengasih teguran lewat perut saya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman dekat saya pasti tahulah kronologinya seperti apa hasil dari saya mabuk. Jadi permasalahan itu kalau memang benar satu malam kita mabuk, permasalahan hilang, tapi besoknya ya kayak seperti itu lagi. Jadi itu bukan menghilangkan masalah, malah kamu jika ada masalah terus memilih opsi tersebut, kamu malah intinya itu menambah permasalahan baru seperti apa? Contohnya ya kanker dan sebagainya itu. Jadi seperti itu adalah pengalaman. Saya ingin berbagi pengalaman saja kepada kalian semua. Jadi cukuplah, mungkin ini saya sudahi karena memang waktunya sudah sore. Saya akan balik dulu ke rumah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mensupport saya hingga detik ini. Dan saya mohon dukungan, doanya kepada kalian semua. Terus pantengin channel Anam SPT. Kalau Anda yang melihat video saya saat ini belum subscribe, silakan subscribe, share, komen, like, nanti semoga channel saya bisa berkembang dengan baik. Jadi seperti itu. Kayak YouTuber bukan pekerjaan tapi hobi. Jadi seperti itu. Andai kan hobi itu bisa menghasilkan uang, bukan jadi YouTuber saja. Bahwa banyak sekali hobi yang bisa menghasilkan uang. YouTuber bukan pekerjaan tapi hobi.
Ya cukup, dan saya juga tidak ada persiapan untuk bawa tripod HP juga. Ya mungkin yang megangi pegel. Jadi seperti itu ya, saya cukupi. Salam Anang SPT. Silahkan pantengin terus di channel saya. Jika kalian belum subscribe, langsung subscribe sekarang. Saya hitung 5 menit, 5 menit kelamaan ya, 5 menit 5 detik aja. Tuh 2, 3, 4, 5. Silahkan subscribe. Terima kasih sudah subscribe channel saya. Dan kalian is the best. Salam dari saya, Anam SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.